Dalam sejarah panjang Tanah Luwu, tertulislah sebuah kisah tentang 5 orang pangeran beserta para keturunannya yang tersebar di berbagai negara-negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, dan Kamboja. Berdasarkan salah satu sumber Melayu, yaitu naskah Tuhfat Al-Nafis, karya Raja Ali Haji. Naskah tersebut menceritakan tentang sejarah Kesultanan Johor Riau, serta manuver politik dan diplomasi pangeran dari Tanah Luwu, yang mana mereka memperoleh posisi penting di negara-negara bagian Riau, Selangor, Sambas, dan Matan Sukadana. Sebegitu menterengnya nama 5 opu bersaudara ini, sampai-sampai namanya diabadikan dalam naskah-naskah Melayu. 5 opu bersaudara adalah anak dari Opu Daeng Rilaka, keturunan La Madusila, yang merupakan anak dari We Tenri Leleyang, Peta Matin Roe, Ri Soreang, Pajung Ri Luwu yang ke-24 dan ke-26. Bergelar Sultanah Aisyah dari perkawinannya dengan La Malarangeng Datuk Lumpule, Datuk Mario Rawa, Datuk Tanete. We Tenri Leleyang sendiri menikah 3 kali dan merupakan pemimpin perempuan yang menjadi penghubung sentral dalam garis keturunan raja-raja besar di Sulawesi, yang keturunannya menjadi raja dan ratu yang sekarang mendominasi pergolakan politik di Asia Tenggara sejak abad ke-18 sampai sekarang. Meskipun secara eksistensial, kerajaan Luwu bukanlah sebagai kerajaan penakluk dengan kekuatan militernya yang kuat seperti Goa ataupun Bone. Namun, kerajaan Luwu memiliki pengaruh yang luas berkat kemuliaannya. Dengan kata lain, kerajaan Luwu adalah kerajaan yang sangat dihormati. Dalam silsilah raja-raja di Sulawesi Selatan pada abad ke-18 sampai dengan 20, hampir semua penguasa di Sulawesi Selatan adalah keturunan dari We Tenri Leleyang, yang tidak lain adalah Pajung Ri Luwu atau pemimpin kerajaan Luwu yang ke-24 dan juga yang ke-26. Jadi bisa dibilang, hampir semua kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan itu dipimpin oleh orang yang berdarah Luwu. Menurut naskah kitab Silsilah dan Hikayat Raja-Raja sebelah Mempawah dan Pontianak dan Matan dan Sambas dan Riau dan Selangor menjelaskan sosok 5 opu bersaudara memiliki karakter yang kuat, digambarkan sebagai pelaut yang tangguh, pekerja keras, serta memiliki keterampilan menyusun strategi yang matang, baik strategi perang maupun strategi pernikahan politik. Naskah tersebut juga menggambarkan sosok 5 opu bersaudara dan keturunannya yang dianggap sebagai orang yang religius dalam mengamalkan nilai-nilai agama dan menjalankan maupun mengembangkan kerajaan yang dipimpinnya. Dapat dikatakan bahwa dalam perjalanan dan pelayarannya, 5 opu bersaudara itu meramu 3 hal pokok, yaitu diplomasi, perang, dan perkawinan. Jadi mari kita bahas secara singkat satu persatu sosok dari 5 opu bersaudara ini. Yang pertama, Opu Daeng Parani. Opu Daeng Parani adalah kakak tertua dari 5 opu bersaudara yang kemudian menikah dengan putri Raja Selangor. Kemudian dia menikah lagi dengan adik dari Raja Kedah. Opu Daeng Parani terlibat dalam politik Kesultanan Johor pada awal abad ke-18. Dalam naskah Tuhfat Al-Nafis disebutkan bahwa Opu Daeng Parani dan keempat saudaranya dijemput oleh Sultan Muhammad Jiwa, Sultan Kedah, untuk membantunya dalam pertempuran melawan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, yang mana mereka ini berhasil memenangkan pertempuran pertama. Jadi si Sultan Abdul Jalil Rahmat ini kalah, dan Opu Daeng Parani beserta pasukannya berhasil menang. Sayangnya, pada pertempuran kedua, Opu Daeng Parani dan pasukannya berhasil dikalahkan oleh Raja Kecil tadi, dan mengakibatkan kematian dari Opu Daeng Parani setelah tertembak di Kedah. Opu Daeng Parani memiliki 2 orang anak, yaitu Daeng Kamboja yang dinobatkan sebagai yang di-Pertuan Muda Riau ketiga, menggantikan pamannya Opu Daeng Cela. Nama Daeng Kamboja sendiri diambil setelah Opu Daeng Parani ini berhasil memenangkan pertandingan sabung ayam dengan Raja Chulan di Kamboja.
Setelah kembali dari Kamboja, lahirlah putranya yang diberi nama Daeng Kamboja. Lalu anak keduanya bernama Daeng Tija, yang menjadi menantu Raja Alam dari Siak. Yang kedua, Opu Daeng Marewa. Setelah memenangkan pertempuran melawan Raja Kecik pada perang pertama tadi, Opu Daeng Marewa yang ikut serta juga dalam perang ini diangkat oleh Sultan Johor, yaitu Sultan Sulaiman, sebagai yang di Pertuan Muda Riau pertama yang setara dengan Perdana Menteri yang berwenang memerintah wilayah Johor. Sedangkan yang ketiga, Opu Daeng Cela. Opu Daeng Cela memiliki dua orang putra, yaitu Raja Lumun yang dinobatkan sebagai Sultan Selangor pertama, bergelar Sultan Salehuddin, dan saudara Raja Lumun, Raja Haji, yang dikenal dengan Raja Haji Pisabilillah, adalah raja di Kerajaan Riau Lingga Johor Pahang yang keempat, menggantikan sepupunya Daeng Kamboja. Raja Haji berkat keberaniannya melawan POC dijuluki sebagai Pangeran Sutawijaya dari Jambi dan Hannibal dari Riau. Raja Haji juga dinobatkan sebagai pahlawan nasional dan namanya diabadikan pada nama Bandara Internasional di Tanjung Pinang dan nama sebuah masjid di Selangor, Malaysia, yaitu Masjid Raja Haji Pisabilillah. Raja Haji kemudian memiliki seorang cucu laki-laki bernama Raja Ali Haji yang merupakan penulis naskah Tuhfat Al-Nafis. Beliau juga dikenal sebagai pencatat pertama buku standar bahasa Melayu baku yang kemudian berkembang menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia. Yang keempat, Opu Daeng Manambon. Setelah melalui pergolakan politik yang panjang, kemudian dia naik tahta menjadi Raja Mempawah yang pertama. Beliau memerintah dari tahun 1695 hingga 1763 dan bergelar Pangeran Masurya Negara. Dia menikah dengan Ratu Agung Senuhun, putri Kesumba, yang kemudian melahirkan Utin Chandramidi, yang kemudian menikah dengan Sri Paduka Sultan Syarif Abdurrahman, Sultan Pontianak, yang turunnya sampai pada Sultan Hamid II, yang menjadi Sultan Kadaria Pontianak, yang merupakan pencetus lambang nasional burung Garuda Indonesia. Opu Daeng Manambon meninggal pada tahun 1763, dan di antara saudara-saudaranya yang lain, dia banyak diceritakan dalam naskah Tuhfat Al-Nafis. Dialah yang paling banyak diceritakan. Yang kelima, Opu Daeng Kemasi. Dia adalah adik bungsu dari 5 Opu bersaudara yang dalam perjalanannya sangat terkenal dalam sejarah dunia Melayu. Ia menikah dengan Raden Tengah, adik Sultan Sambas, dan diberi gelar Pangeran Mangkubumi. Ia meninggal di Sambas dan dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Sambas, tepatnya di belakang Keraton Sambas. Beberapa waktu yang lalu, saya telah banyak membahas tentang Tanah Luwu yang dikenal sebagai daerah penghasil besi terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. Wilayah Luwu, utamanya Sulawesi, dikenal sebagai daerah penghasil besi terbesar di Asia Tenggara. Dan hal ini dibuktikan dengan pabrik pengolahan besi terbesar di Asia Tenggara yang ada di Sorowako. Nyatanya, dikenalnya Sulawesi sebagai daerah penghasil besi sudah ada sejak dulu. Di masa itu, Kerajaan Majapahit kerap kali menjalin kontak dagang dengan Kerajaan Luwu. Kerajaan Majapahit selalu membeli biji besi dari Kerajaan Luwu. Biji besi ini kemudian akan diolah menjadi senjata seperti keris dan tombak. Sebegitu terkenalnya besi dari Sulawesi ini, sampai-sampai Kerajaan Majapahit mau menikahkan salah satu putri dari kerajaannya dengan putra dari Kerajaan Luwu. Bagi Majapahit, besi dari Luwu sangatlah berkualitas. Senjata yang dihasilkan dari besi Luwu ini memiliki ketajaman dan kualitas bahan yang kuat. Senjata-senjata ini juga dikenal beracun, sehingga amat sangat mematikan jika dipakai dalam pertempuran. Adapun pangeran atau putra dari Kerajaan Luwu yang menikahi putri dari Kerajaan Majapahit adalah Anakaji. Anakaji adalah Datuk Luwu keempat. Beliau merupakan anak kandung dari Datuk Luwu ketiga, Simpurusiang. Anakaji ini dinikahkan dengan seorang putri dari Kerajaan Majapahit yang bernama Wetapacina. Dikisahkan kalau Wetapacina ini memiliki paras yang cantik
layaknya seorang putri dari negeri Cina. Kisah pernikahan mereka juga terdapat dalam lontara yang berbunyi, "Na ia manurunge ri Majapahit, ia nariaseng selama-lama, ia na siala Bataraweli, na jaji tapacina, ia na siala Anakaji." Yang artinya, adapun yang muncul di Majapahit dinamakan selama-lama, yang kawin dengan Bataraweli, maka lahirlah Tapacina. Dialah ini yang kawin dengan Anakaji. Dari tulisan ini, kita bisa mengetahui bahwa istri Anakaji bersaudara dengan Suan Leong, yang bersaudara tiri dengan Ratu Suhita, yang mewarisi tahta Majapahit setelah Wikrawardhana mangkat. Kemudian dari pernikahan ini, lahirlah 3 orang putra, yaitu Patala Merang yang tinggal di Goa, lalu kemudian menjadi Somba, suami ratu, dengan Patala Bunga menjadi Pajung di Luwu. Patala Bantang tinggal di Leponna Bulang bersama Laki Padada. Dan ketiga putranya inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari penguasa-penguasa di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, hingga Sulawesi Tenggara. Kita kembali lagi soal besi. Tidak banyak yang mengetahui bahwa sejak lama Luwu sebagai kerajaan terbesar pra-Islam di Sulawesi punya hubungan kekerabatan dengan Majapahit, yang pada masa itu merupakan kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Sebagaimana yang kita bahas di awal, Majapahit membutuhkan sebuah benda yang sangat berharga dari Luwu, yaitu besi. Menurut Iwan Sumantri, besi Luwu sangat populer karena adanya kandungan nikel yang membuat kualitas besi menjadi ringan dengan titik didih yang rendah. Besi dengan campuran kandungan nikel menjadi bahan baku yang bagus untuk pembuatan keris. Di Nusantara, besi itu disebut Pamoro Luwu. Pada abad ke-11 hingga abad ke-15, Luwu mengekspor besi ke kerajaan Majapahit. Saat itu Majapahit membutuhkan besi dalam jumlah yang besar untuk ekspansi militer mereka ke Sumatera, Kalimantan, dan Sunda Kecil. Hal tersebut diperkuat juga oleh penelitian Dr. Anthony Read yang menyatakan bahwa besi di Majapahit berasal dari besi Luwu, yang mengindikasikan bahwa antara kerajaan Luwu dan Majapahit pernah menjalin hubungan bilateral. Nama Sulawesi pun diperkirakan berasal dari 2 kata, dari kata Sula yang artinya pulau dan Wesi yang artinya besi. Salah satu empu atau pandai besi yang terkenal pada masa kerajaan Majapahit bernama Empu Luwu. Empu Luwu ini dikenal mampu membuat keris yang kuat dan tidak tertandingi. Kedatuan Luwu tidak bisa terlepaskan dari sejarah peleburan besi. Dan hingga kini, dalam perut bumi Luwu masih terkandung nikel dalam jumlah yang sangat besar. Peleburan besi pada zaman dahulu dikelola di sekitar Danau Matano. Kini, sekitar daerah tersebut telah berdiri sebuah perusahaan nikel internasional yang bernama PT Pale Indonesia. Satu hal yang perlu diluruskan, bahwa kedatangan bala tentara kerajaan Majapahit seperti yang tertulis dalam teks Nagakertagama karya Empu Prapanca adalah untuk kepentingan ekonomi, bukan ekspansi militer. Dan kerajaan di Sulawesi tidak pernah berada dalam pengaruh kerajaan Majapahit. Mereka bekerja sama, bukan saling menjajah. Sampai sekarang, tidak ada satupun bukti arkeologi atau tulisan lontara yang menyebutkan bahwa telah terjadi perang antara Majapahit dengan kerajaan Sulawesi pada masa itu. Kehebatan keris Luwu tidak hanya sampai di Pulau Jawa saja, tetapi telah sampai ke negeri Semenanjung Malaya. Keris Luwu menjadi koleksi berharga di negeri Melayu. Faktanya adalah 9 dari 14 raja atau sultan yang memerintah Malaysia adalah keturunan dari bangsawan Luwu yang berasal dari garis keturunan Anakaji, Datuk Luwu keempat. Begitu besarnya pamor keris Luwu atau kawali, sehingga lambang Kabupaten Luwu menjadi gambar keris. Konon, lambang negara Malaysia terdapat gambar 5 keris yang mirip dengan keris Luwu. Kelima keris ini menggambarkan 5 opu dari tanah Luwu yang dikenal dengan nama Opu 5. Mereka adalah Opu Daeng Parani, Opu Daeng Marewa, Opu Daeng Cela, Opu Daeng Manambong,
dan Opu Daeng Kamase. Opu 5 dari Tanah Luwu ini dulunya memang pernah menjadi pemimpin di Malaysia. Dan kapan-kapanlah kita bahas soal itu. Dan teman-teman, itulah tadi hubungan erat antara Kerajaan Luwu dan Majapahit. Keduanya menjalin kerjasama dagang, di mana Majapahit membeli besi dan senjata dari Luwu yang memang dikenal sangat berkualitas. Senjata berupa tombak dan keris ini mereka pakai untuk keperluan ekspansi ke wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan bahkan di luar Nusantara. Saking eratnya hubungan mereka, Kerajaan Majapahit sampai menikahkan putri mereka, yaitu Wetapacina, dengan putra mahkota dari Kerajaan Luwu yang bernama Anakaji. Dari naskah yang didapat dijelaskan bahwa hubungan Majapahit dan Luwu adalah hubungan yang setara. Jadi Majapahit tidak menjajah atau mendominasi Luwu. Mereka hanya melakukan hubungan jual beli saja.